Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama channel kompeten. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bocoran soal FR ya pada ujian SKB CPNS 2021 informasi perawat tentang keperawatan jiwa. Memang beberapa hari yang lalu teman-teman kita sudah membuat bocoran juga atau pembahasan sih tepatnya ya terkait dengan terapi aktivitas kelompok. Namun banyak teman-teman yang langsung berkomentar dan meminta secara pribadi itu tolong dong dibuatkan tentang keperawatan jiwa, baik itu tentang tindakan, intervensi ya, dan masalah-masalah dalam keperawatan jiwa. Baik, kali ini memang kita akan latihan soal dan pembahasan terkait dengan keperawatan jiwa. Jadi teman-teman, mohon mungkin dapat disimak video ini sampai dengan selesai sehingga teman-teman bisa membantu bisa membantu memahami dengan baik dan dapat menjawab soal SKB nantinya dengan maksimal. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1 ya teman-teman. Seorang laki-laki 27 tahun dirawat di rumah sakit jiwa sejak 5 hari yang lalu. Hasil pengkajian, klien merasa tidak berharga, tidak berguna, dan merasa selalu membuat orang tuanya sedih. Ketika digaji, ternyata 2 bulan yang lalu, klien gagal menikah. Klien mengatakan bisa melakukan pekerjaan rumah dengan baik, tetapi sejak sakit, klien tidak pernah melakukannya lagi. Nah, teman-teman, mari kita simak apa pertanyaannya. Nah, ini dia. Apakah tindakan keperawatan yang tepat yang harus diberikan pada kasus tersebut? Ya, apakah tindakan keperawatan yang tepat diberikan pada kasus tersebut? Nah, ini adalah pertanyaannya. A. Mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki klien. B. Melatih klien cara berkenalan. C. Membantu klien memilih kemampuan yang akan dilatih. D. Melatih kemampuan yang dipilih klien. Dan E adalah membantu klien menilai kemampuan yang dapat digunakan. Nah, teman-teman, mana nih yang kira-kira jawaban yang benar? Ayo kita lihat teman-teman. Nah, jawabannya benar adalah C. Kenapa C? Ya. Ayo kita lihat pembahasannya. Nah, ini nomor 1 yang benar C. Apa sih? Yaitu membantu klien memilih kemampuan yang akan dilatih. Nah, berikut ini adalah pembahasan tentang opsi jawaban tadi ya teman-teman. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah data fokus pada kasus ini, yaitu klien mengatakan bisa melakukan pekerjaan rumah dengan baik, tetapi sejak sakit klien tidak pernah melakukannya lagi. Dari kata kunci itu terlihat bahwa klien sudah tahu kemampuan positif yang ia miliki dan menilai kemampuan yang ia miliki tersebut ya. Jadi dia udah paham ya, dan dia sudah bisa merasakan bahwasannya dia bisa menilai bahwasannya kemampuan positif yang dia miliki adalah melakukan pekerjaan rumah dengan baik. Nah, maka tindakan yang tepat yang diberikan pada klien adalah membantu klien memilih kemampuan yang akan dilatih, yaitu pilihan jawaban C ya. Nah, pada dasarnya strategi pelaksanaan keperawatan pada klien dengan harga diri rendah kronik itu adalah terbagi menjadi 4 teman-teman, di mana
Yang pertama ini adalah identifikasi kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki pasien. Bantu klien menilai kemampuan, kemudian bantu klien untuk memilih atau menetapkan kemampuan yang akan dilatih. Kemudian bantu klien untuk memilih kegiatan yang dapat klien lakukan dengan mandiri atau dengan bantuan minimal. Dan latih kemampuan pertama yang dipilih klien. Nah, ini adalah untuk SP yang pertama. Kemudian, bagaimana dengan SP yang kedua? Nah, ini SP yang kedua, itu latih kemampuan kedua yang dipilih klien. Nah, selanjutnya untuk SP yang ketiga adalah latih kemampuan ketiga yang dipilih klien. Dan yang terakhir, yang keempat adalah latih kemampuan keempat yang dipilih klien. Nah, teman-teman, kalau misalnya untuk membahas pilihan lain nih, contoh opsi yang A tadi, ya. Di sini mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki klien, ya. Nah, ini dinilai tidak tepat, teman-teman, ya. Kenapa? Karena sudah diidentifikasi, ya. Saya sudah tahu dia bahwasanya pekerjaan rumah itu adalah dia bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik. Nah, kemudian untuk melatih klien, ya, pilihan opsi B itu melatih klien cara berkenalan. Ini juga tidak tepat, ya, tidak tepat, teman-teman. Kenapa? Karena bukan merupakan SP yang pasien, bukan SP untuk pasien harga diri rendah kronik, ya. Kemudian yang C, membantu klien memilih kemampuan yang akan dilatih. Nah, ini sangat tepat, teman-teman, ya, karena klien belum memilih kemampuan yang mana yang akan dia latih, ya. Dan jika memang untuk pilihan D itu melatih kemampuan yang dipilih klien, ini juga tidak tepat, ya. Karena kenapa? Karena klien belum memilih kemampuan yang ia latih, ya, kalau untuk D. Kemudian untuk E juga demikian, ya, membantu klien menilai kemampuan yang dapat digunakan, ini juga tidak tepat, ya, karena telah diajarkan oleh perawat dan klien juga sudah mampu menilai kemampuan yang ada pada dirinya. Nah, seperti ini, teman-teman, ya. Saya rasa teman-teman paham nih untuk jawaban dari nomor 1, ya, teman-teman. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 2, teman-teman. Seorang laki-laki 29 tahun dirawat di IGD Rumah Sakit Jiwa dengan luka memar dan benjolan di area kepala. Hasil pengkajian, teman-teman, didapatkan keluarga mengatakan klien tampak murung sejak seminggu yang lalu akibat ditinggal menikah oleh pacarnya. Nah, sebelum dibawa ke rumah sakit jiwa, klien tampak membenturkan kepalanya ke dinding. Nah, pahami soalnya, ya, teman-teman. Kita lihat untuk pertanyaannya adalah apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Ansietas. B. Isyarat bunuh diri. C. Perilaku kekerasan. D. Ancaman bunuh diri. Dan E. Percobaan bunuh diri. Nah, teman-teman, mana nih yang kira-kira ada dalam kasus tersebut? Masalah keperawatannya apa nih yang tepat? Nah, ini jawaban yang benar, teman-teman. Yang benar adalah percobaan bunuh diri. Kenapa? Mari kita lihat. Nah, jadi teman-teman, yang menjadi fokus kita itu adalah ini dia, untuk data subjektif.
Jadi keluarga mengatakan klien tampak murung sejak seminggu yang lalu akibat ditinggal menikah oleh pacarnya. Sebelum dibawa ke rumah sakit, klien tampak membenturkan kepalanya ke dinding. Ya, ini harus diperhatikan teman-teman untuk data subjektif. Kemudian masalah keperawatannya ini adalah percobaan bunuh diri, teman-teman. Kenapa? Data kuncinya itu diangkatnya masalah keperawatan, yaitu percobaan bunuh diri, karena di situ sudah jelas-jelas ya bahwasannya si pasien ini membenturkan kepalanya ya ke dinding ya. Nah, kalau untuk percobaan bunuh diri ini adalah klien aktif melakukan percobaan bunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke dinding ya. Kemudian percobaan bunuh diri yang dilakukan klien itu terjadi setelah ditinggal menikah oleh pacarnya. Nah, ini juga sangat penting ya teman-teman. Nah, sesuai dengan definisinya itu dalam buku MPKP Jiwa pada tahun 2014 dan buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa pada 2015. Bunuh diri ini adalah tindakan pasien mencederai atau melukai diri untuk mengakhiri kehidupannya yang disebabkan oleh kegagalan adaptasi, sehingga tidak dapat menghadapi stres, perasaan terisolasi yang dapat terjadi karena kehilangan hubungan interpersonal atau gagal melakukan hubungan yang berarti, perasaan marah atau bermusuhan, dan cara untuk mengakhiri keputusasaannya. Nah, itu ya teman-teman untuk pembahasan terkait dengan pilihan jawaban E. Namun kalau misalnya kita lihat tinjauan opsi yang lain ya teman-teman, contohnya misalnya di sini opsi ancaman bunuh diri. Ini tidak tepat teman-teman, karena ancaman bunuh diri hanya berupa ucapan saja tentang keinginan untuk mati yang disertai oleh rencana untuk mengakhiri kehidupan dan persiapan alat untuk melaksanakan rencana tersebut. Secara aktif, pasien telah memikirkan rencana untuk bunuh diri, tetapi tidak disertai dengan percobaan bunuh diri, teman-teman. Sedangkan pada kasus di atas, itu klien telah mencoba melakukan bunuh diri, teman-teman, dengan membenturkan kepalanya ke dinding. Nah, kalau misalnya perilaku kekerasan, teman-teman, untuk opsi perilaku kekerasan ini juga tidak tepat. Karena perilaku kekerasan itu merupakan kemarahan yang diekspresikan secara berlebihan, teman-teman, dan tidak terkendali secara verbal, sampai dengan mencederai orang lain dan lingkungannya. Nah, sementara pada kasus yang di atas tadi, ya klien itu melakukan upaya menyakiti diri sendiri untuk mengakhiri kehidupannya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman, untuk opsi isyarat bunuh diri ini juga tidak tepat. Karena isyarat bunuh diri itu ditujukan dengan perilaku secara tidak langsung ingin bunuh diri. Klien sudah mempunyai ide untuk mengakhiri hidupnya, tetapi tidak disertai dengan ancaman dan percobaan bunuh diri. Misalnya nih teman-teman, klien mengatakan tolong jaga ibu saya karena saya akan pergi jauh. Nah, ini adalah isyaratnya saja, isyarat bunuh diri. Nah, sedangkan kalau misalnya kasus di atas itu dia sudah melakukan ya. Nah, tidak lagi memberikan isyarat, tetapi dia sudah melakukan percobaan bunuh diri. Nah, untuk opsi ansitas ini juga tidak tepat. Kenapa? Karena pada kasus klien itu tidak menunjukkan adanya tanda dan gejala dari masalah ansietas, seperti adanya ungkapan kekhawatiran, tampak tegang dan gelisah. Nah, ini tidak ada teman-teman. Ya, seperti itu teman-teman ya. Untuk pembahasan pada kasus nomor 2. Mari kita lanjut teman-teman ke pembahasan ke soal nomor berikutnya. Nah, ini dia teman-teman untuk soal nomor 3. Seorang perempuan 20 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan diagnosis medis skizofrenia paranoid. Pasien mendapatkan terapi chlorpromazine atau CPZ 50 mg per oral per 12 jam.
Nah, pasien mengeluh mulut terasa kering dan susah untuk buang air besar selama 4 hari. Nah, pertanyaannya adalah, apakah tindakan keperawatan yang tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Anjurkan pasien menghindari makanan yang bergas. B. Anjurkan makan makanan yang bergas. C. Anjurkan pasien banyak minum air putih. D. Kolaborasi pemberian laksatif. Dan E adalah anjurkan pasien berolahraga. Nah, mana nih teman-teman? Apakah A, B, C, D, atau E? Jawaban yang benar adalah D ya teman-teman, yaitu kolaborasi pemberian laksatif. Kenapa bisa D? Mari kita lihat pembahasannya teman-teman. Nah, ini opsi untuk jawabannya dan ini adalah pembahasannya. Nah, teman-teman, perlu dilihat di sini juga data fokus ya. Untuk kasus di atas itu adalah pasien mendapatkan terapi CPZ 50 mg per orat per 12 jam. Pasien juga mengeluh mulutnya terasa kering dan susah untuk buang air besar selama 4 hari. Ya. Nah, di sini adalah yang paling benar adalah kolaborasi pemberian laksatif, teman-teman. Ya. Paham ya, teman-teman? Nah, bagaimana dengan pilihan jawaban yang lain? Contohnya saja, misalnya pilihan jawaban A. Ya, jadi untuk anjurkan pasien menghindari makanan yang bergas ini tidak tepat teman-teman, karena sebagai tindakan tambahan untuk kondisi yang sedang dialami pasien. Kalau misalnya menganjurkan pasien itu untuk menghindari makanan yang bergas. Nah, bagaimana dengan pilihan jawaban yang B? Anjurkan makan makanan yang bergas. Ini juga tidak tepat teman-teman, karena bukan merupakan tindakan yang dapat membantu permasalahan klien ya atau pasien. Ini malah makin ini ya teman-teman, makin berbahaya nantinya untuk si pasien. Nah, kemudian bagaimana dengan pilihan jawaban yang C, anjurkan pasien banyak minum air putih? Ini juga tidak tepat, karena sebagai tindakan pencegahan untuk kondisi yang sedang dialami oleh pasien. Ya. Jika misalnya dia belum merasakan keluhannya, mungkin ya bisa ya teman-teman, tapi karena ini sudah terjadi dan ini bukan lagi bentuk dari pencegahan. Nah, kalau untuk pilihan D tepat ya, karena masalahnya adalah BAB, pasien perlu untuk ditangani segera teman-teman ya. Nah, untuk yang E juga demikian, menganjurkan pasien untuk berolahraga, ini juga tidak tepat, karena sebagai tindakan tambahan untuk kondisi yang sedang dialami oleh si pasien. Ini sama halnya dengan pilihan jawaban A tadi sebagai tambahan ya, tapi yang paling tepat ini adalah yang pilihan jawaban di kolaborasi pemberian laksatif teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman. Untuk kali ini dulu yang kita bahas terkait dengan keperawatan jiwa. Dukung terus channel kompeten teman-teman. Semoga apa yang kami berikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang akan menjalani ujian SKB. Nah, dukung terus kami teman-teman dengan cara like, subscribe, dan dukung channel kompeten teman-teman. Kami akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.